praktisi. Cuman kelas manajemen pemasaran itu kemarin ada yang bersedia gitu. Nah, mungkin untuk hari ini justru malah saya mau membuka kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan terkait dengan tugas PJBL. Karena apa? Karena setelah setelah selesai dari praktisi, yaitu pertemuan 13, itu nanti kita akan presentasi, ya. Presentasinya dibuat 2 sesi ya, karena ada 10 kelompok, jadi nggak memungkinkan kalau kita buat dalam 1 kali. Jadi tetap dibuat sesuai dengan, jadwal. Kita, buat, 2 kali presentasi. Jadi 5 kelompok pertama di pertemuan 14, 5 kelompok terakhir di pertemuan, 14 dan 15 intinya gitu. Nah, mumpung sekarang masih ketemu sama saya, karena mungkin nanti setelah lebaran ya praktisi itu mulai, itu langsung sama beliau dan kalian mungkin akan kesulitan untuk langsung bertanya, walaupun tetap bisa sih mungkin via Zaki atau PJ kelas ya, tentang PJBL. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan nggak tentang PJBL nanti? Karena rencana saya, PJBL itu biasanya setelah kalian presentasi, saya ambil untuk nilai, PJBL, which itu agak besar ya presentasinya, dan nanti biasanya kan ada revisi dari saya ya, ada revisi dari saya. Nah, revisinya itu yang buat UAS. Jadi kita nggak ada, UAS teori atau tertulis tuh nggak ada. Sehingga agak cukup krusial ya PJBL ini, sehingga teman-teman diharapkan betul-betul menyiapkan dari awal. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang, mau ditanyakan terkait PJBL atau bingung, silahkan ditanyakan aja. Dari sini ada nggak teman-teman yang, masih bingung sebenarnya PJBL-nya ngerjain apaan sih gitu? Ibu izin bertanya. Boleh silahkan, Zafira ya? Iya, ini kan kita PJBL-nya disuruh bikin PPT dan makalah ya, Bu. Mhm. Makalahnya ini apakah ada template tertentunya gitu, Bu? Nah ini di sini nih, di outline ini. Jadi pertanyaannya bagus sekali, nanti ada beberapa hal yang pasti akan saya nilai. Sebenarnya makalah, PPT itu adalah nanti kalian menyederhanakan karena untuk presentasi ya, menyederhanakan dari makalah yang kalian buat. Tapi secara panjang lebar itu kalian tuliskan di dalam makalah. Nah, makalahnya isinya apa aja itu seperti ini, ya, Zafira ya. Jadi ada yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya diisi oleh reason atau alasan kenapa akhirnya kalian memilih produk tersebut. Ada problem apa dengan produk tersebut sehingga pada proyek kali ini kalian mengangkat produk tersebut gitu ya. Ada isu apa di dalam produk tersebut itu kalian silahkan sampaikan di latar belakang. Nah, kemudian setelah, kalian selesai dengan alasan masalah-masalah di dalam produk tersebut yang dituliskan di latar belakang, silakan kalian lanjutkan terkait dengan analisa, strategi STP yang sedang mereka laksanakan, yang sudah mereka laksanakan, atau yang existing mereka lakukan. Jadi menurut kalian dari sisi, aktivitas pemasaran, itu segmentasi yang mereka tuju itu siapa sih? Dugaan kalian berarti ya, targetnya siapa, kemudian kalian bikin positioning. Nah, jangan lupa positioning nanti kalian bisa buat dengan, positioning map, itu akan sangat membantu kalian. Bikin 2 atau 3 dalam satu produk. Karena dalam satu positioning map itu kan dia cuman bisa ambil 2 hal ya, misalnya dari sisi kualitas, dari sisi harga, dari sisi, varian produk dan lain sebagainya yang sekiranya memang itu dilihat oleh konsumen, kalian petakan di dalam positioning map. Kemudian setelah itu, setelah kalian analisa STP-nya, kalian analisa, 4P-nya. Ya, Bu, kalau misalnya dia produk jasa, apakah tetap 4P atau 7Ps atau 7P? Tetap 4P aja, ya, karena waktu itu saya ngajarnya 4P, walaupun secara teori sebenarnya kalau jasa itu dia bisa dianalisa melalui 7P, tapi nggak apa-apa, saya samakan aja. Kalian mau produknya barang maupun produknya jasa, itu silahkan 4P aja yang kalian analisa. 4P yang ada sekarang, kalian kasih tunjuk, misalnya dari sisi harga, kemarin kan udah belajar harga ya.
Harganya ini sekian Bu, mereka karena apa namanya, mereka mengkampanyekan hal tersebut sehingga kami mengkategorikan pricing yang mereka buat adalah dengan teori XXX gitu. Alasannya seperti ini Bu gitu. Jadi kalian analisa, kira-kira bauran pemasaran itu P-nya itu ngapain aja, terus produknya itu seperti apa. Misalnya produknya iya Bu, mereka ada beberapa varian misalnya, atau misalnya kalau mobil mereka ada beberapa jenis, beberapa tipe kayak gitu. Nah, kalian lalu analisa di dalam produk itu kan dalam produk itu kita udah ya. Nah, produk itu udah berarti, dari, pertemuan 6 ya. Produk itu kalian nanti kan bisa lihat 1, 2 teori dari produk. Kalian bisa analisa dari sisi klasifikasi produk. Berdasarkan, apa namanya, mereka sampaikan, Bu, ternyata kami simpulkan bahwa produk mereka itu bisa kami kategorikan sebagai produk misalnya low involvement, high involvement, atau misalnya dari sisi, produk life cycle-nya, mereka udah sampai tahapan mana produknya. Apakah mereka sudah mature posisinya atau mereka masih introduction, apa namanya, kami bisa menyampaikan introduction kenapa Bu? Karena mereka baru kasih iklan nih Bu, kalau cara membuat kopinya tuh kayak gini, cara bikin mie instannya tuh kayak gini, misalnya kayak gitu. Jadi setiap, P itu kalian punya reason, punya alasan, jadi nggak cuman kalian nyaplokin teorinya, tapi harapan saya di setiap P itu nanti kalian bisa paham betul gitu, analisanya, praktiknya tuh seperti apa, gitu. Termasuk, apa tadi, promotion-nya. Nah, kalian bisa tampilin, mereka pakai promotion kebetulan kan nanti ya sama praktisi ya, tapi kan tetap teman-teman nanti bisa tercover dari buku Solomon dengan cara, ada materi presentasi dari teman-teman, kelas yang belum presentasi ini ya. Jadi saya rasa sangat lengkap ya, nggak akan walaupun belum kita bahas, tapi teman-teman nanti pasti akan dapat, info itu. Nah, misalnya promotion. Nah, dalam promotion itu kita nanti akan belajar promotion mix namanya. Kalau tadi ada marketing mix atau bauran pemasaran, di promosi itu kita ada namanya promotion mix, di mana promotion mix itu tools-tools yang mana dia fungsinya untuk promosi. Jadi kalau orang awam, orang bukan pemasaran, orang bukan bisnis gitu ya, ketika bilang promosi itu ya sesuatu yang menjual, sales dan sebagainya. Padahal di dalamnya itu promotion itu ada banyak sekali tipenya. Misalnya ada di dalam situ ada, apa namanya, direct selling. Direct selling itu seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian ada, apa namanya, advertising yang banyak, orang tahu itu sebenarnya hanya advertising, padahal itu hanya bagian kecil dari, bauran promosi tadi atau promotion mix tadi. Terus, kenapa kok bisa saya sampaikan Bu, kalau misalnya produk tersebut itu masuk ke dalam bauran promosi, tipe atau kategori dia, apa tadi, advertising gitu. Nah, mereka ada banyak sekali advertising, Bu, kalian kasih contohnya. Di situ ternyata ada, apa namanya, ada influencer masuk, mereka ada salah satu tokoh misalnya dari orang Korea gitu ya, yang banyak sekali sekarang, BA-BA dari Korea kan berproduk di kita gitu. Nah, kalian analisa, kira-kira kalau mereka pakai BA tuh mereka masuk promotion mix yang mana ya? Gitu. Dan biasanya memang satu produk itu punya promotion yang lebih dari satu. Makanya, mungkin saya kurang paham ya di bisnis digital itu nanti belajar, tentang khusus integrated marketing communication atau enggak, atau di situ nanti kita akan sebenarnya belajar kalau di pemasaran digital itu kita akan belajar tentang bagaimana promotion mix tadi itu bisa berjalan dengan terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih. Nah, sehingga itu sangat wajar ketika nanti kalian analisa produk yang ada sekarang itu nggak cuma satu Bu promosinya. Ada 2, 3, 4 gitu dengan kalian punya justifikasinya. Ya. Nah, dari situ nanti harapan saya itu seberapa tajam kalian bisa menganalisa produk yang memang kalian pilih tersebut. Gitu. Nah, sehingga saran untuk merek tersebut atau, brand tersebut, itu nanti kalian bisa ambil dari SDP maupun bauran pemasarannya.
Ternyata nih Bu, mereka selama ini karena tadi kalian berangkat dari problem ya, bahwa kenapa sih mereka nggak pernah akan bisa nggak selama ini nggak pernah jadi top leader atau mereka selalu jadi bayang-bayang misalnya kayak, apa sih, CFC. Nah CFC itu kan saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Di dekat rumah saya sih masih ada ya, tapi ya kayak hidup segan mati tak mau gitu loh. Nah, sehingga di situ kan banyak sekali PR-nya. Oh ternyata, dari STP sama bauran promosi yang tadi ditemukan Bu, itu nggak sinkron. Sehingga kelompok kami punya saran nih Bu, sarannya dari segmenting-nya harusnya seperti apa. Sehingga nanti kalau targeting-nya berubah, akhirnya bauran pemasarannya juga berubah. Ya, produknya mungkin kalian ada improvisasi gitu. Harusnya produknya nanti jadi beda kategori, Bu. Dia bukan lagi produk yang jadi murah, tapi produk yang jadi mahal sesuai dengan segmentasinya atau targetnya tadi. Begitu pula promosinya, terus akhirnya kemana, pricing-nya akhirnya seperti apa yang diambil gitu. Jadi STP sama bauran pemasaran ini memang gongnya ya, the whole pemasaran, manajemen pemasaran ini. Banyak banget Bu, iya, dan lama proses pengerjaannya. Kalau kalian hanya mengerjakan di 2 minggu terakhir, katakanlah misalnya nanti saya akan kasih spare waktu ya, dari praktisi selesai ngajar itu kan 4 pertemuan. Nah, setelah itu mungkin harusnya kan kita dikumpulin semua tuh minggu ke-13 ya, minggu ke-14 sebelum kalian presentasi itu H-1 ya, Zaki nanti harusnya dikumpulin. Cuman nanti kita kesepakatan aja, saya akan kasih waktu mungkin 2 minggu ya, jadi baru 2 minggu setelah kelas terakhir dari praktisi nanti akan saya minta untuk mengumpulkan. Tapi saya harap sih teman-teman dicicil ya, karena satu persatu itu sangat banyak sekali yang bisa yang bisa diambil gitu. Dan mungkin untuk kemarin yang nilai-nilainya UTS itu masih kurang bagus karena apalagi kalau misalnya yang susulan ya, saya tentu nggak bisa maksimal nilainya walaupun mungkin jawaban kalian banyak betulnya ya, secara proporsi betul salahnya jawaban kalian banyak betulnya, tapi tetap saya pasti harus menghargai yang memang mengerjakan on time kan. Jadi pasti nggak akan bisa semaksimal nilainya seperti yang bisa ngerjain on time. Nah, di UAS itu karena UAS itu juga di sisi lain jadi project nilaian PJBL, saya sangat harap teman-teman benar-benar menyiapkan ya. PP 4P itu tuh betul-betul nggak bisa dikerjakan dalam 1 malam. Kalau memang betul-betul mau maksimal. Kalian harus riset, kalian harus cari berbagai sumber. Nah, apalagi yang terkait dengan saran, kalian bikin grand design berarti kan. Oh, harusnya biar si FC itu berkembang, Bu, STP-nya seperti ini. Produknya seperti ini, Bu. Promosinya kalian bikin flyernya kalau memang itu diperlukan. Sepertinya dia butuh BA baru, Bu. Yang memang betul-betul bisa ngebrak nih CFC gitu. Kalau KFC kan kita udah jelas ya siapa. McD juga udah jelas banget dia buat anak-anak gitu ya. Richeese dia dengan kejunya gitu. Nah, CFC ini masalah menurut beberapa sumber juga mengatakan gitu. Jadi mereka kayak kebanyakan akhirnya ada di dalam pom bensin, rest area gitu yang memang notabene itu orang ke sana bukan karena mau menuju ke CFC, tapi memang karena yang ada ayam, Kentucky-nya tuh di situ dan posisinya misalnya dalam perjalanan harus makan, ya udah yang gampang sekalian berhenti terus rest area lah misalnya kalau di tol-tol tuh kebanyakan saya jarang banget nemuin, KFC ya kecuali tol sini ya, tapi kalau misalnya antar Jawa gitu ya, itu, paling banyak tuh CFC yang bisa saya temuin. Nah, itu salah satu contoh aja dari, analisa yang harus kalian nanti pakai gitu. Kalau perlu misalnya nih teman kalian kemarin udah presentasi tentang pricing ya, kalian buka lagi tuh materi pricing, kira-kira ada apa aja sih kemarin pricing? Karena kalau suruh hafal juga nggak perlu, saya pun nggak hafal karena banyak sekali, teori-teorinya. Kalian pahami satu-satu, baru nanti, ketika kalian udah paham, kalian, analisa lah, berita tentang produk yang kalian ambil itu pricing-nya seperti apa, sehingga mereka cocoknya kemana gitu ya. Banyak ya PR di PJBL ini ya, tapi kok double ya suaranya? Oke.
Nah, tapi besarnya proyek ini itu nanti saya hargai 2 kali, baik di PJBL maupun di UAS. Jadi kalian nggak perlu lagi UAS ya, langsung bisa liburan. Tapi saya harap apa namanya, harus dicicil ya, dari sekarang dicicil gitu, jangan lengah gitu. Karena kalau nilai PJBL-nya jelek, otomatis UAS-nya jelek, ya kan? Walaupun nanti di UAS itu saya akan ngambil di perbaikan ya, hasil perbaikan, tapi di PJBL itu tetap saya ambil waktu kalian present sama kalian kasih makalahnya ke saya kayak gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman kelas ini? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Untuk Zaki. PJBL ini kan ada PPT-nya juga, Bu. Mm-mm. Itu PPT itu dipresentasikan nggak, Bu? Iya, justru presentasinya kan di sini Zaki. 14 sama di 15. Nah, ini kan, Bu, ada sekitar 10 kelompok ya, Bu. Mm-mm. Itu estimasi waktunya bagaimana, Bu? Karena kan Hmm, kita mulai dari minggu 14, sedangkan kita itu selesai di minggu ke-16. iya, kalau kita nanti kelas biasa ya, kelas biasa apa namanya satu berarti satu hari itu kan 5 kelompok ya. Kalau 30 menitan tuh berapa tuh? Kali 5, 150 ya, sekitar itu kan. Eh, Makanya saya bikin 2 hari gitu. Berarti 2 hari, 1 hari 5 kelompok ya, Bu? Iya, betul 2 hari. Karena tahun lalu saya bikin rangkap sih, cuman ya konsekuensinya kalau rangkap kayak setengah hari gitu loh. Setengah hari itu benar-benar presentasi. Nah, cuman kalau memang besok nggak ada kendala di praktisi, mereka bisa apa namanya on time karena yang tahun lalu itu praktisinya agak sibuk ya. Jadi dia cancel kelas beberapa kali sehingga harus mundur kelas. Nah, sehingga kalau saya bikin 2 kali presentasi itu jadi lebih lama gitu waktu selesai kelasnya kan. Nah, kalau besok sih rencana saya kemarin sudah terinfo dari praktisi kalau beliau sih harusnya tetap bersedia ya sesuai waktu yang ditentukan. Nah, cuman kita lihat nantilah Zaki ya. Cuman saya harap sih nanti tetap 2 hari ya. Jadi biar nggak full setengah hari kita presentasi. Ya paling 2 jaman lah gitu. 2,5 jaman gitu ya. Oke, ada Izin, pertanyaan lagi? izin bertanya lagi, tapi terkait presentasi materi, Bu. Hmm. Untuk presentasi materinya itu berarti dalam link video ya, Bu, di Iya, presentasi. iya. Jadi kalian bisa misalnya kalian bikin apa namanya video via apa Zoom, kalian record gitu ya, timnya aja sendiri nggak apa-apa. Jadi nggak usah live record sama teman-teman yang lain tuh nggak perlu. Jadi yang kelompok bersangkutan silakan dibuat sendiri videonya, kemudian nanti bisa diupload. Kalau yang lebih mudah tuh misal kalian ada YouTube gitu ya, ada salah satu yang upload di YouTube, nanti link YouTube-nya itu ditaruh di Microsoft Teams saya. Jadi nggak harus upload upload apa videonya betul-betul ke Microsoft Teams tuh nggak perlu juga. Tapi nyamannya kalian, yang penting kan kalau saya bisa akses, teman-teman yang lain bisa akses gitu aja. Kemudian yang mungkin juga harus saya lihat adalah pastikan on cam ya, karena saya akan melihat mencoba untuk tetap melihat kemampuan kalian secara visual ya, maksudnya dalam arti kalian gimana sih kalau presentasi gitu. Nah, itu juga saya lihat. Jadi silahkan dikondisikan yang merekam, otomatis itu juga harus memastikan yang ngomong itu on cam ya, gitu. Jadi biar saya tahu yang ngomong siapa gitu. Kemudian nanti pastikan di dalam Microsoft Teams juga yang nama-nama mahasiswa tersebut adalah nama-nama sesuai urutan presentasi. Karena seperti biasa saya nilainya bukan per kelompok kalau untuk presentasi tapi per individu ya, gitu. Dan untuk jadwalnya sendiri itu nanti kita ikuti aja. Jadi kalau misalnya nih yang 10 ya, coba sebentar saya cek kalender ya. Kok agak lupa jadwal. Oke, nah kebetulan harusnya kan praktisi itu mulai pertemuan 10 ya.
mulai pertemuan 10. Nah, kebetulan tuh pertemuan 10 itu kalau kita mau lanjutkan hari ini ya, hari ini. Nah, cuman praktisi itu paling cepat boleh mengajar per 17 April. Kenapa harus ada ketentuan itu, Bu? Karena memang itu nanti buat administrasi mereka, karena mereka harus ada report dan segala macam gitu. Presisi waktunya itu betul-betul dilihat oleh orang diktinya ya, yang mana memang yang praktisi ini tuh bukan terus saya sama dia individu tuh enggak, tapi memang dari program pemerintah untuk membuat Merdeka Belajar ini salah satunya itu melingkan antara praktisi ke kampus, sehingga semuanya tuh harus betul-betul sesuai jadwal. Nah, kelemahannya akhirnya adalah kalau 17 itu paling cepat, berarti kan kalian harus bisa kelas tanggal 20 ya, kalau sesuai jadwal tanggal hari Kamis ya. Tapi kan itu kita udah libur ya, kalian mau kelas nggak? Enggak kan? Nah, kita libur aja dulu, menurut saya kita libur aja. Nah, nanti sambil saya info lagi setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu tanggal 27 kan udah masuk tuh ya, udah bukan tanggal merah. Nah, mungkin kita mulai di pertemuan 10 tanggal 27. Nah, sehingga nanti kelompok yang harusnya bikin video, itu harapan saya 27 itu upload juga gitu ya. Jadi biar kita ingat ya teman-teman yang belum presentasi ya, kemarin kalau kelompok 1 kan udah, kelompok 2 sisanya aja karena kemarin terakhir dari Julius ya, itu udah saya nilai. Kemudian jadi presentasinya nanti setelah mahasiswa itu lanjutannya aja. Jadi nggak mulai dari awal kelompok 2 ya. Nah, tanggal 27 nanti silahkan di-upload lalu kalian bisa di situ diskusi gitu ya. Begitu pula nanti selanjutnya berarti tanggal 4 pertemuan ke-11 dan lanjut setelahnya ya menyesuaikan gitu. Gitu ya Zaki ya. Oke, Yoga ada pertanyaan? Oke Bu, terima kasih. Tadi kan di RPS itu kan ada standar margin. Saya mau make sure sendiri Bu, untuk standar marginnya itu berapa. Kemudian untuk tadi itu kan jumlah halaman itu kan maksimalnya kan 15 sampai 30, itu termasuk reference and appendix, Bu. Nah, di appendix lampiran itu apa aja sih, Bu, yang Ibu pengen harapin gitu, yang pengen kita lampirin di situ, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, sebenarnya kalau untuk appendix itu nggak selalu ada, nggak apa-apa, Yoga ya, pertanyaannya bagus banget. Saya cuma cukup references aja. Kemudian references-nya itu apapun yang kalian peroleh dokumennya, datanya itu kalian silahkan tampilkan di situ. Ya, kalau misalnya kalian pasti kan menyadur ya, maksudnya banyak sekali nanti info-info yang kalian dari internet kan. Nah, kalian tuliskan sumbernya dari mana. Kalau misalnya di latar belakang terutama ya, kayak gitu. Tapi kalau appendix nggak perlu, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Untuk kalau plagiarisme ada angka tersendiri nggak, Bu? Plagiarisme saya ambil angka ini aja yang biasa dipakai ya. Maksimal 20%. Ya. Maksimal 20%. Saya rasa kalau kalian nanti betul-betul mengerjakan itu akan mudah kok, nggak sampai 20% bahkan, karena semuanya kan nulis sendiri. Di latar belakang pun kan kalian masalah itu diolah aja gitu kan, pakai kata-kata sendiri. Nanti setelah itu terkait dengan analisa itu kan kalian udah pakai analisa sendiri. Jadi untuk plagiarisme sih saya sih optimis ya, nggak akan banyak yang sama. Cuma nanti saya cek itu maksimal 20 gitu ya. Oke, Bu, terima kasih. Yang tadi, Bu, yang standar margin, Bu, 334, Bu. Standar margin mana tadi ya? Zaki ada itunya kan ya? Ada RPS-nya ya? Ada, Bu. Nanti bisa di-share ke teman-teman ya, sama kok itu RPS yang saya buka ini. Boleh. Ya. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu. Oke. Di sini malah nggak ada nih standar margin penerimaan apa? Belum kelar nih saya nulisnya waktu itu. Kita buat 334 aja ya, Yoga ya. Siap, Bu, siap. Oke. Terus ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi ya, dari Jenny Vera ya. Silakan siapa dulu nih? Jenny. Boleh saya dulu? Ya. Bu, saya mau tanya, kan itu saya baru baca tadi ada tulisannya, itu syaratnya itu kan
mereknya itu nggak boleh yang market top leader. Sedangkan kemarin tuh saya pilihnya yang market top leader, berarti itu harus ganti, Bu. Ganti aja. Oh, Makanya berarti saya nanti sampaikan juga deh, karena nanti Jenny sama tim itu akan kewalahan. Kan kita kan kayak ngebedah brand itu kan. Kalau kalian udah top leader misalnya kayak Indomie, nih Indomie kurangnya apa coba? Semua orang udah makan Indomie. Bahkan di luar negeri juga Indomie udah jadi favorit gitu ya. Kita sebagai orang pemasar apa namanya? Ya pasti akan terus berkembang ya, akan terus, tapi untuk apa ya, untuk kalian betul-betul membedah dari satu persatu P-nya itu nanti akan kesulitan. Nah, tujuan saya itu kan bukan keren-kerenan kalian bikin strategi ya, tapi lebih kepada kalian paham betul nggak sih kalau kalian masuk sebagai pemasar itu memahami 4P tadi gitu ya, gitu. Oke? Ya baik, Bu. Nanti saya bilang ke Zaki. Ya, silakan diganti nggak apa-apa. Yang penting konsekuensinya nggak sama kelompok, sama kelas lain juga nggak sama ya, karena brand banyak banget kok. Iya, Gitu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Vera, silahkan Ver. Nah, Ibu sih ingin bertanya. Jadi kan kemarin kelompok saya itu sempat ngelis brand yang bisa dibilang pas kita teliti lagi itu ternyata kayak kurang dikenal gitu kan. Tapi itu dia kayak populer di target pasar tertentu kan. Nah, tapi itu pas kita lihat lagi itu ternyata di bagian bawah pemasaran itu untuk harganya kayak nggak jelas gitu, Bu. Itu kira-kira mestinya diganti aja atau enggak, Bu, brandnya? Menurut saya sih itu jadi challenge kelompok kalian ya. Apalagi kalau itu nggak apa ya, nggak nggak begitu populer gitu ya. Berarti ada yang salah sama produk itu. Atau memang dia nanti tahapnya masih introduction ya. Jadi sifatnya lebih ke pengembangan. Nah, terkait dengan pricing itu pasti mereka ada harga yang ditetapkan kan ya, Fer ya. Ada, Nah, Bu. nanti bisa dilihat pasti ada 1-2 teori yang apa ya, yang mereka inginkan gitu. Misalnya gini, sesimpel kalau misalnya jualan kolak gitu ya. Kolak itu kan kalau kita ke restoran kan sekarang banyak juga yang jualan kolak ya. Tapi harganya kan pasti mahal-mahal kan. Sedangkan kalau misalnya kita cari kolak yang di jalan gitu kan, itu masih murah-murah. Dari situ kan udah ada juga strateginya. Berarti mereka pakai harga yang murah-murah gitu kan. Ada kan nama strateginya. Sesimpel itu tuh ada kok di pemasaran, dianalisa, dilihat gitu. Jadi nggak masalah. Cuma kembali lagi, saya nggak akan intervensi dari produk apa yang kalian pilih, senyamannya aja. Masih ada waktu untuk merubah. Jadi kalau kelompok Vera memang nggak nyaman sama produk itu, kayaknya terlalu banyak PR nih produk ini, sehingga nanti grand desainnya jadi banyak banget itu, nggak apa-apa juga. Cuman kalau memang itu jadi challenge juga nggak apa-apa juga. Nanti berarti akan ada banyak sekali desain yang kalian bisa tampilkan. Kalian kalau kemarin itu sampai ke apa kayak misalnya setelah pricing-nya dibuat, kemudian promosinya nih yang suka keren-keren banget tuh promosinya. Ya Bu, kami buat Instagramnya seperti ini Bu. Jadi dibikin prototipe gitu loh. Prototipe kayak pura-puranya tuh nanti uploadnya ini, sisinya kontennya ini Bu, BA-nya ini Bu, misalnya kayak gitu. Kemudian place ya, terkait dengan place-nya mereka nanti bisa kita dapatkan di mana aja nanti prosesnya. Mungkin kami buat prosesnya itu dari penjual langsung ke pembeli, langsung Bu ke end user misalnya kayak gitu. Jadi distribusinya nanti distribusi yang direct distribution. Kan ini lagi dipelajarin di sesi 10 sebenarnya ya. Nah, itu nanti bisa kalian kupas. Kalau semakin kalian deep analisanya, pasti juga nilainya akan mengikuti. Gitu ya. Jadi saya nggak akan intervensi lanjut atau enggak, tapi ya itu tadi saya menyampaikan bahwa kelebihannya nanti kalian bisa buat grand design yang luar biasa bagus dan baru, dan itu mungkin lebih mudah karena dia existingnya belum banyak dari produknya tersebut kan, produk tersebut belum populer gitu kan. Tapi negatifnya mungkin kalian akan lebih sulit untuk menganalisa existingnya sekarang. Kan kalian nggak bisa bilang bahwa, Bu, ini price-nya tuh nggak ada strateginya. Kalian nggak bisa bilang gitu. Kan mungkin orang itu nggak membuat strategi, tapi kalau dalam kalian analisa itu masuk mana sih? Itu tetap harus ada kan. Kayak tadi sesimpel kayak, oh ini jualannya mau yang murah-murahan Bu, ayo masuk mana, kan ada tuh di dalam pricing. Itu ya.
Vera Tapi ya. kalau misalkan informasi terkait harganya itu baru kita tahu pas kita nanya langsung itu gimana ya Bu? Jadi kayak enggak tercantum secara jelas gitu di buat umumnya gitu. Kita harus tanya dulu biar kita tahu harganya gitu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau justru malah kalian punya akses untuk menggali dari owner, dari mungkin marketernya, itu silahkan sekali. Jadi nggak harus apa namanya publish rate, nggak harus publish price-nya itu tuh ada gitu tuh nggak apa-apa banget gitu. Nanti kalian sampaikan aja, Ibu, ini tapi kami sebenarnya kelemahannya adalah mereka itu nggak terbuka sama pricing-nya, Bu, gitu. Jadi pembeli itu harus ke sana dulu baru beli gitu, baru tahu harganya. Nah, kami ngambil dari wawancara atau apa itu saya sangat persilahkan. Gitu ya. Makasih Bu. Oke. Oke, ada lagi? Sudah jelas ya? Semoga nanti bisa mulai dicicil. Apa ya? Jadikan ini project bukan hanya untuk menyelesaikan mata kuliah ini, tapi memang buat ajang belajar ya. Karena kalau nanti pasca kampus kalian itu pasti akan ditanya kalian ngapain aja, itu udah pasti pertanyaan minimal ketika fresh graduate selesai. Ya kan? Pas jadi fresh graduate kalian selesai selesai dari kampus, itu pertanyaan paling minimal adalah kalian ngapain di kampus. Nah, saya harap dengan kalian lah udah banyak banget kegiatan, tapi paling nggak ada satu portofolio yang bisa kalian tunjukkan. Saya pernah Pak bikin salah satu grand design produk, misalnya gitu, kalau memang kalian mau masuk ke pemasaran ya. Kalian bisa ceritakan apa yang sudah kalian buat ini. Jadi buat ini seprofesional mungkin ya, kalau menurut saya ya. Jadi ajang buat kalian mengasah apa yang kalian dapatkan dari kelas ini. Gitu ya. Mumpung nanti ada fasilitator, yaitu saya, kan di sini saya sebagai fasilitator yang namanya dosen sekarang ya. Itu bisa kalau misalnya ada yang sedikit yang bengkok, yang salah bisa saya luruskan. Jadi grand design kalian itu paling nggak bisa dibuat cerita ketika nanti kalian interview, gitu ya. Oke. Kalau sudah cukup, nanti mungkin bisa mulai. Kan nama brandnya ada di link itu ya Zaki ya. Jadi nggak masalah kalaupun diupdate, nanti tolong diupdate juga di link yang online itu yang bisa saya akses ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih teman-teman ya. Berarti untuk kelas secara langsung sama saya nanti kita ketemu lagi di presentasi pertemuan 14 dan 15. Nah, setelah ini nanti akan saya infokan kembali apakah praktisi tersebut berkenan di hari Kamis jam 8 ya Zaki ya? Atau dia punya preferensi pilihan lain. Nah, nanti saya akan tektokan sama Zaki lagi, karena kan berarti kita juga harus menyesuaikan namanya praktisi ya. Gitu. Kemudian untuk tugas-tugas dipersiapkan betul. Saya rasa sudah cukup. Untuk yang presentasi tetap dilakukan sebaik-baiknya karena saya nilai dari individu, dan juga keaktifan tetap silahkan dipakai karena biasanya nih nilainya udah 85 ya, 85 itu kan nggak bisa A ya, 86 itu baru A. Saya biasanya akan lihat tuh dari keaktifan, dia berapa kali nih aktif. Kalau memang dia nggak ada sama sekali keaktifan, gimana saya mau dongkrak 86? Padahal kan tuh mepet banget ya. 85 ke 86 itu dulu kalau pas saya kuliah tuh kayak aduh dikit banget nih dapat A misalnya gitu. Nah, jadi keaktifan itu nanti akan sangat bisa membantu kalian di posisi-posisi itu. Gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya pagi ini. Good luck dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, walaupun masih beberapa hari lagi. Tapi kita ketemu nanti setelah Lebaran. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selip ya. Terima kasih Bu Dewi. Oke, sama-sama. Ibu.